Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, perkembangan pendidikan di Indonesia ini tidak terlepas dari sentuhan ajaran agama, khususnya itu agama Islam. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya sekolah-sekolah yang bernuansa Islami, seperti pondok pesantren. Nah, adapun pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terbagi menjadi dua, yaitu dalam bidang pendidikan dan dalam bidang sosial. Dalam bidang pendidikan, pada awal abad ke-19 dan 20, mulai muncul para cendekiawan di tanah air. Salah satunya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini menuntut ilmu bahkan sampai ke negeri Timur Tengah dan Mesir. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang didapatnya dari belajar itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ingin membangun sekolah yang bernuansa agama Islam, yang ada di dalamnya itu tidak hanya bisa membaca Al-Quran saja, tetapi terdapat ilmu-ilmu yang akan diajarkannya dengan menggunakan dua sistem yang berkembang pada saat itu. Yang pertama itu sistem pendidikan tradisional pribumi yang diselenggarakan dalam pondok-pondok pesantren dengan menggunakan kurikulum seadanya. Nah, pada umumnya seluruh pelajaran yang di pondok-pondok pesantren itu pembelajaran agama. Nah, proses penamaan pendidikan pada sistem ini pada umumnya adalah diselenggarakan dengan secara tradisional, baik secara pribadi oleh para guru atau kiai dengan menggunakan metode sorogan. Nah, metode sorogan ini adalah metode pengajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan muridnya itu duduk bersimpah mengelilingi kiai. Sang kiai ini tuh menerangkan pelajaran dengan murid menyimak pada buku masing-masing dengan menggunakan bahasa Arab atau disebut metode halakah. Adapun dalam bidang sosial, begitu besar cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan agar dapat mendirikan sebuah perkumpulan yang di dalamnya ini dapat menyiarkan dakwah kepada umat Islam. Adapun faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah adalah umat Islam ini tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam ini tidak termasuk golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam ini tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Adapun faktor lain mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah, karena umat Islam ini pada saat itu sedang dilanda arus formalisme, yang dimana umat Islam ini hanya menjalankan ajaran tanpa menghayati dan mengamalkan makna terkandung di dalam ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya.